Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, di channel Nur Azza Istiqomah. Kali ini aku akan menjelaskan tentang pengalaman aku selama praktikum jurnalistik secara online. Ya, karena masa pandemi, jadi praktikum jurnalistikku juga dilakukan secara online, teman-teman. Bagaimana keseruannya dan pengalamannya, saksikan, dan jangan lupa dulu like, comment, share, dan subscribe untuk supaya kalian bisa mendapatkan notif dari aku. Nah, langsung saja aku cerita pengalaman aku dari praktikum media jurnalistik secara online pada masa pandemi kali ini. Jadi mulai dari bulan Maret, kita itu seluruh mahasiswa komunikasi penyiaran Islam semester 6 sudah dibekali dengan pengarahan langsung yang diberikan oleh Kajur KPI atau Ketua Jurusan KPI IAIN Ponorogo. Nah, setelah itu kita di situ diberikan pengarahan-pengarahan mengenai teknis-teknisnya. Praktikum itu bagaimana? Kan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi 2 tahun ini tuh praktikum media jurnalistik dilakukan secara online. Jadi kita itu benar-benar diberikan pengarahan secara matang agar nanti kita tidak merasa terbebani dengan praktikum tersebut pastinya. Nah, selain itu kita juga didampingi oleh dosen KPI juga, teman-teman. Jadi benar-benar diberikan pengarahan secara maksimal supaya kita itu nggak terjadi kebingungan atau kerancuan saat praktikum nanti. Nah, dari praktikum jurnalistik ini kita itu dibagi, seluruh mahasiswa KPI semester 6 dibagi menjadi 12 kelompok. Nah, setiap masing-masing kelompok tersebut itu diberikan yang namanya dosen pengampu lapangan. Nah, kemudian selain itu kita juga diberi dosen pamong, yang mana itu sebenarnya kita nggak diberi ya, tapi diberikan pengarahan di mana saja kita bisa menjadikan mereka dosen pamong begitu. Nah, setelah kita diberi pengarahan, terus kita diberikan pengelompokan, terus kita langsung mencari dosen pamong yang sekiranya mau atau bersedia untuk kita jadikan sebagai dosen pamong praktikum kita, teman-teman. Jadi alhamdulillah aku kebagian kelompok 1. Jadi kita langsung nentuin ketua kelompoknya. Sebelum itu kita melakukan pembuatan grup, yang mana kita tentuin tuh siapa sih ketua praktikumnya atau koordinator praktikum dari kelompok satunya. Nah, kemudian setelah itu kita alhamdulillah langsung mencari channel-channel dosen pamong. Nah, aku tadi lupa bahwa sebenarnya setiap 2 kelompok itu ada 1 dosen pamong. Jadi 2 kelompok itu harus cari 1 dosen pamong begitu, tapi dosen pembimbing lapangannya itu per kelompok 1-1. Nah, kelompok 1 sendiri itu kebagian sama kelompok 3, yang akhirnya kita gabung sama kelompok 3 untuk mencari dosen pamong. Nah, kemudian alhamdulillah dari salah satu teman kelompok kita itu punya channel dari Lawu TV yang bertempat di Magetan. Jadi media online, berita media online dari Magetan. Ya udah, kita langsung saja kita CP, terus kemudian kita jelasin gimana secara online terlebih dahulu. Alhamdulillahnya secara online pun dari bapaknya, ownernya sendiri itu udah bersedia. Jadi terus kemudian kita pada bulan April kita lakukan pertemuan secara langsung, yang mana kita dari kelompok 1 sama kelompok 3 semuanya kita pergi ke Magetan, yang pada saat itu bertepatan bapaknya itu lagi ada tugas di pendopo alun-alun Magetan. Jadi kita kelompok 1 sama kelompok 3 semuanya ke sana. Yang pastinya kita tetap patuhi protokol kesehatan, guys. Nah, kemudian setelah kita pergi ke Magetan, terus kita sharing-sharing, kita ngobrol, dan kita sampaikan maksud kita praktikum itu bagaimana, teknisnya bagaimana. Dan alhamdulillah dari Lawu TV sendiri itu sangat menyetujui persetujuan dari kita maupun dari kampus. Nah, ownernya Lawu TV sendiri itu bernama Bapak Sukoco. Itu orangnya enak banget, guys, alhamdulillah. Terus tapi waktu itu nggak bisa hadir kebetulan. Nah, kemudian diwakilkan dengan Bapak Agus Yanto, yang mana itu adalah dosen pamong kita.
Nah, kemudian setelah kita diberikan pengarahan, kita ngobrol-ngobrol di sana, kita perkenalan. Alhamdulillah Bapak Agus Yanto itu orangnya enakan banget guys. Kita di sana itu alhamdulillah pas itu ya kita waktu kemagriban kehujanan. Jadi kita kehujanan semua. Terus di sana dari bapaknya juga sudah disambut secara bagus, secara baik, dan kita juga diberikan hidangan-hidangan gitu. Jadi membuat kita tuh lebih enjoy, terus lebih merasa kalau kita tuh di sana juga sama-sama belajar dan merasakan diberikan pembimbing yang baik banget gitu guys. Nah, untuk selanjutnya setelah kita diberikan arahan secara langsung, kita langsung melakukan praktikum secara online, yang mana kita mencari berita di daerah kita masing-masing karena ini adalah masa pandemi. Jadi kita dibebaskan untuk mencari berita di daerah kita masing-masing, yang mana nanti kita buat sebuah narasi, kemudian kita melakukan seperti kayak bimbingan kepada dosen pamong. Nanti kita dilakukan pembenahan apa yang kurang. Nah, kemudian nanti baru kita mengupload pada web kita masing-masing. Yang aku belum jelasin tadi, setiap kelompok itu diwajibkan membuat satu halaman web, yang mana itu nanti bisa diakses oleh seluruh dosen DPL maupun dosen pamong. Nah, untuk kelompok satu sendiri itu punya nama website yang bernama halokpi.wordpress.com. Ya, kalian bisa berkunjung ya di situ, halokpi.wordpress.com. Nah, itu berisi tentang karya-karya jurnalistik dari kelompok satu. Nah, di situ kita benar-benar belajar gimana sih caranya memproduksi berita secara online, yang mana kita lebih memfokuskan tentang gimana kita cara ngambil beritanya. Kalau misalnya ada suatu peristiwa tuh apa sih yang harus kita wawancarai, terus siapa sih yang harus kita jadikan narasumber gitu. Jadi sama Bapak Agus itu juga diberikan semua pengarahan seperti itu guys. Untuk selanjutnya kita melakukan penulisan. Nah, saat penulisan pun kita juga banyak revisi kayak begitu, karena dari kita sendiri emang baru pertama kali atau masih jurnalis pemula. Jadi dari Bapak Agus sendiri sudah memaklumi kalau masih banyak kekurangan, tapi lama-kelamaan alhamdulillah dari kelompok satu pun kita juga bisa memproduksi berita jurnalistik online yang alhamdulillah juga sudah bagus-bagus. Kalian bisa sekali lagi kalian bisa kunjungi. Pengalaman yang sangat menarik menurut aku adalah ketika kita terjun ke lapangan, terus kemudian kita cari berita, kita tentuin di situ, kita benar-benar tentuin banget siapa sih yang bakal jadi narasumber kita. Terus kita benar-benar otodidak banget, keberanian kita tuh benar-benar diuji gitu guys. Jadi itu yang menurut aku menjadi pengalaman dan tantangan yang menarik buat aku. Kemudian selain itu juga kita itu sama Lawu TV atau seluruh kru Lawu TV itu benar-benar diakrabin gitu guys. Jadi menurut aku itu menjadi pengalaman yang nggak bisa dilupain, soalnya mereka baik-baik semua, dan dari Bapak aku sendiri itu orangnya juga baik banget, dan kita itu dianggap seperti murid-muridnya sendiri. Jadi kita benar-benar dibimbing, dibina supaya kita bisa menjadi jurnalistik yang baik. Nah, pengalaman lagi menurut aku yang paling seru sama teman-teman itu waktu kita pamitan untuk hari terakhir magang. Maksudnya hari terakhir kita bisa terjun ke lapangan dan tinggal kita serahin form penilaian. Waktu itu kita berkunjung ke kantornya langsung guys. Dan di sana itu kita tuh sempet salah alamat gitu, dan itu menurut aku pengalaman yang wow banget, karena kita di situ benar-benar dilatih bagaimana menjadi jurnalis yang bekerja sama, tapi kita juga harus berkompetisi gitu guys. Jadi selain kita bekerja sama, kita juga harus berkompetisi menciptakan produk jurnalistik yang baik. Nah, ketika itu kita itu udah salah alamat gitu guys. Terus kemudian alhamdulillahnya kita ketemu, dan sampai di sana itu kita langsung ketemu sama ownernya Lawu TV sendiri, yaitu Bapak Sukoco. Nah, kemudian kita juga dikasih wejangan sama Bapak Agus Yanto, yang mana kita sharing-sharing lagi, yang saling menceritakan pengalamannya gitu. Dan menurut aku itu adalah suatu pembimbingnya atau suatu bimbingan jurnalistik yang membuat jurnalis
baru menjadi semangat gitu. Kemudian mereka juga baik banget sama kita. Setiap kita kesana kita nggak pernah cuma kayak nganggur gitu aja. Jadi mereka tuh selalu nyediain kayak minuman, terus lebih worth it lagi, menurut aku lebih amazing lagi itu di sana. Setelah kita melakukan pamitan, kemudian kita sharing-sharing, kita juga diajak ke salah satu langganan baksonya dari Lawu TV. Jadi memang kita benar-benar diberikan semangat untuk menjadi wartawan, untuk menjadi jurnalis, dan juga pokoknya kita benar-benar diberikan semangat supaya kita semangat menjadi jurnalis, seperti itu. Terus aku mau ngucapin terima kasih banget buat seluruh teman-teman aku yang udah bekerja sama, yaitu teman-teman kelompok 1 khususnya dan juga teman-teman kelompok 3 yang mana kita satu dosen pamong juga, dan yang kelompok 1 kita benar-benar satu perjuangan gimana kita nulis buku JKH, terus kita sharing-sharing gimana kita nulis laporan. Kita benar-benar bekerja sama banget. Aku benar-benar berterima kasih, dan juga tidak lupa aku berterima kasih kepada pihak Lawu TV Magetan yang mana bersedia membimbing dan juga membina kami agar kita bisa belajar menjadi jurnalis dan wartawan yang lebih baik, dan juga pastinya semoga tetap jaya untuk Lawu TV online Magetan. Dan saya haturkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video vlog pengalaman aku praktikum jurnalistik di masa pandemi ini secara online. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.